Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Nugraini Hana Pratiwi dengan NIM 20312110 dari kelas Sistem Pengendalian Manajemen kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses pengendalian formal. Terdapat 3 pokok pembahasan yang akan saya jabarkan, yaitu yang pertama mengenai pengendalian melalui proses, yang kedua mengenai proses pengendalian manajemen, dan yang ketiga yaitu mengenai proses pengendalian formal. Dapat kita ketahui bahwa pengendalian melalui proses yaitu pengendalian atas segala aktivitas yang dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, mulai dari perencanaan strategi, penyiapan anggaran, operasional, evaluasi, dan manajemen kompensasi. Sedangkan dalam proses pengendalian manajemen yaitu sebuah proses di mana semua tingkatan manajer menjamin bahwa orang-orang yang mereka pimpin telah menjalankan strategi yang mereka maksud. Artinya proses pengendalian manajemen memerlukan perencanaan secara sadar atau tidak otomatis dan melibatkan interaksi di antara individu-individu. Ditemukan 4 elemen dalam proses pengendalian. Yang pertama yaitu ada detektor atau sensor sebagai alat untuk mengidentifikasi apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses pengendalian di dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua ada asesor atau penilaian, yaitu sebagai alat untuk menilai signifikasi apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi dalam proses pengendalian. Pada umumnya, yang dilakukan adalah membandingkan apa yang sedang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Lalu yang ketiga ada efektor atau pelaksana, yaitu sebagai alat yang mendorong perilaku atau tindakan tertentu jika asesor itu menyatakan bahwa realitas tidak sesuai dengan ketentuan atau standar. Lalu elemen tersebut kadang disebut sebagai umpan balik atau feedback. Yang keempat, communication network atau jaringan komunikasi, yaitu sebagai transmisi informasi dari detektor dan asesor atau asesor dan efektor. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses pengendalian formal, di mana terdapat bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat tujuan dan strategi. Tujuan organisasi yaitu apa yang hendak dicapai oleh suatu organisasi, di mana tujuan merupakan hasil akhir dari perumusan strategi. Sedangkan perumusan strategi merupakan suatu proses memutuskan langkah yang mau diambil untuk mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Dalam mencapai tujuan pastinya didukung oleh strategi, di mana strategi yaitu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada suatu perusahaan yang dilakukan pimpinan puncak dengan melibatkan atau melihat kesempatan dan hambatan yang ada di lingkungan bisnis. Artinya, segala rencana besar organisasi yang ingin dilaksanakan untuk jangka panjang tertuang dalam strategi organisasi. Nah, dalam menjalankan strategi kemudian pastinya akan memerlukan perencanaan strategik, karena perencanaan strategik merupakan proses menentukan program yang hendak dilaksanakan organisasi dan alokasi sumber daya yang hendak dialokasikan untuk setiap program di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, pernyataan formal perencanaan strategik adalah rencana strategik dan prosesnya disebut sebagai perencanaan strategik. Setelah perencanaan strategik sudah sesuai, maka perlu adanya proses yaitu penyiapan anggaran yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter dalam 1 tahun dengan produk akhir anggaran. Dari satu sisi, anggaran itu berfungsi sebagai alat untuk perencanaan atau planning, serta sebagai alat untuk pengendalian atau kontrol jangka pendek bagi sebuah organisasi. Adanya proses penyiapan anggaran tersebut, pastinya organisasi akan mengevaluasi pusat pertanggungjawaban, di mana hal ini sebagai suatu proses menilai kinerja pusat pertanggungjawaban yang dapat dilihat dari membandingkan anggaran dan realisasi. Sehingga jika terjadi penyimpangan, maka harus dianalisis penyebabnya dan dicari solusi untuk masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu aturan, di mana aturan ini sebagai pedoman yang berisikan apa saja yang diperkenankan
formal seperti security system dan task control system. Artinya, aturan ini merupakan jenis instruksi dan pengendalian yang formal seperti deskripsi pekerjaan, SOP, manual, kode etik, dan sebagainya. Dalam informasi lain, jika dilihat dari Bagan bahwa ia mengarah pada evaluasi pusat pertanggungjawaban yang sebelumnya menunjukkan bahwa suatu sistem dimulai dari tujuan organisasi, di mana untuk mencapai sebuah tujuan itu perlu adanya rencana strategik, karena semua informasi tersebut dikonversi ke anggaran tahunan, di mana memfokuskan pada revenue atau pendapatan dan cost atau biaya untuk setiap pusat pertanggungjawabannya. Lalu pusat pertanggungjawaban itu diatur dengan peraturan dan informasi formal lainnya. Pada setiap pusat pertanggungjawaban itu akan dibandingkan antara aktual dengan anggaran dan ditentukan apakah kinerja ini memuaskan atau tidak, sehingga jika tidak maka akan terdapat umpan balik atau imbalan apabila terjadi sebaliknya. Selanjutnya terdapat manajemen kompensasi yang mencakup mekanisme pemberian kompensasi bagi anggota organisasi dalam rangka pemberian penghargaan bagi anggota organisasi serta mendorong atau memotivasi anggota organisasi untuk mencapai sebuah tujuan dalam organisasi, di mana manajemen kompensasi ini berkaitan erat dengan motivasi anggota organisasinya. Lalu motivasi anggota organisasi ini menentukan kesuksesan strategi dalam mencapai sebuah tujuan dalam organisasi tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.